Mereka tidak membentakmu. Mereka tidak menyakitimu secara fisik. Tapi kenapa kamu merasa makin hari makin kehilangan jati dirimu? Kenapa kamu terus minta maaf padahal kamu tahu kamu yang disakiti? Kenapa kamu ragu mengambil keputusan kecil karena takut membuat mereka marah, kecewa, atau menjauh? Tenang, kamu gak gila. Kamu cuma sedang berjuang melepaskan dirimu dari seseorang yang terlalu pandai menyembunyikan sifat aslinya di balik kata-kata manis dan perhatian palsu. Sobat Langkah Ruhi, pasti kalian sudah bisa tebak kira-kira apa yang mereka lakukan sampai membuatmu merasa ragu akan dirimu sendiri. Benar sekali, manipulatif, seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, agar kita selalu berhati-hati dan peka terhadap jebakan-jebakan manis yang dilakukan para manipulator. Orang manipulatif tidak datang dengan wajah seram. Mereka datang dengan pelukan, dengan kata-kata, "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu. Aku peduli, aku sayang. Aku tahu kamu butuh aku." Dan awalnya kamu percaya. Mereka mendengarkan keluh kesahmu. Mereka memberi solusi. Mereka hadir saat kamu hancur. Tapi pelan-pelan, kamu mulai merasa aneh. Kamu jadi tidak bebas. Kamu merasa harus izin untuk melakukan hal-hal kecil. Kamu merasa bersalah saat bahagia, karena takut mereka merasa kamu lupa. Dan yang lebih parah, kamu mulai mempertanyakan logikamu sendiri. Ciri-ciri orang manipulatif: 1. Gaslighting. Mereka membuat kamu ragu terhadap memori dan perasaanmu sendiri. Kamu ngarang deh. Aku gak pernah ngomong gitu. Kamu lebay banget. 2. Silent treatment. Mereka mendiamkanmu berhari-hari saat kamu melakukan kesalahan kecil. Tapi kalau kamu marah, mereka bilang kamu childish, drama, atau egois. 3. Playing victim. Mereka selalu menjadi korban. Bahkan saat mereka jelas-jelas menyakitimu. Aku tuh kayak gini, karena kamu... Aku jadi marah karena kamu bikin aku kecewa. 4. Over control disguised as care. Mereka mengatur hidupmu, tapi menyamar sebagai perhatian. Kamu gak usah main sama dia, aku tahu dia gak baik buat kamu. Ngapain sih kerja jauh-jauh? Aku tuh cemas. Padahal, yang mereka takutkan adalah kehilangan kendali. Mereka membuatmu takut ditinggalkan. Ancaman halus seperti, kalau kamu terus kayak gini, aku capek loh. Aku bisa aja pergi kalau kamu gak bisa berubah. Dan kamu mulai hidup dalam ketakutan bahwa jika kamu jadi dirimu sendiri, kamu akan ditinggalkan. Manipulasi bukan sekadar permainan kata, tapi penghancuran harga diri secara perlahan. Kamu kehilangan suara, kamu takut ngomong, kamu ragu untuk percaya intuisi sendiri. Sampai akhirnya, kamu gak kenal lagi siapa kamu. Dulu kamu orang yang percaya diri, ceria, bebas berekspresi. Sekarang kamu ragu tiap mau cerita, khawatir dianggap lebay. Khawatir dianggap bikin drama. Dan itulah yang dilakukan oleh para manipulator. Mereka membuat kamu percaya bahwa kamu adalah masalahnya. Padahal, kamu cuma manusia yang ingin dimengerti. Karena yang kamu lawan, bukan kekerasan, tapi keraguan dalam dirimu sendiri. Orang manipulatif sering juga bersikap manis, minta maaf, membujuk, memberi harapan, membuatmu percaya kita akan berubah. Tapi nyatanya, polanya berulang. Luka itu datang lagi, dan kamu masih di sana, karena berharap yang kemarin cuma kesalahan kecil. Manipulasi membuatmu ragu. Apa aku terlalu keras? Apa aku harus lebih sabar? Mungkin memang aku yang salah. Padahal, kamu hanya sedang dihancurkan secara perlahan, sampai kamu sendiri gak tahu arah. Luka dari cinta yang dimanipulasi. Ada seseorang yang pernah bilang, aku kira aku menemukan rumah dalam dirinya. Tapi ternyata, aku sedang masuk perangkap yang penuh cermin. Setiap kali aku luka, dia bilang, itu salahku sendiri. Setiap aku sedih, dia bilang aku terlalu lemah. Dan setiap aku ingin pergi, dia menangis, bilang tak bisa hidup tanpa aku. Akhirnya, dia bertahan, bertahun-tahun, sampai akhirnya dia bahkan lupa rasanya mencintai dirinya sendiri.
Kenapa orang manipulatif sulit dikenali di awal? Karena mereka tidak menyerang dari depan. Mereka menyusup dari celah. Mereka tahu kamu orang baik, penyayang, pemaaf. Mereka tahu kamu gak enakan, takut menyakiti, dan butuh merasa dicintai. Mereka memelintir semua itu. Kebaikanmu dijadikan tali, empatimu dijadikan jebakan. Dan akhirnya, kamu terikat pada orang yang secara perlahan menghancurkan mentalmu. Cara menghadapi orang manipulatif tanpa kehilangan diri sendiri. 1. Sadari polanya, buka matamu. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil. Kalau kamu terus disalahkan, dipermainkan, atau dikontrol, itu bukan cinta, itu penguasaan. 2. Jangan terlalu cepat membenarkan mereka. Biasakan bertanya pada dirimu, apakah aku benar-benar salah, atau aku cuma dibuat merasa salah? 3. Buat batasan tegas. Kamu boleh bilang, aku nggak nyaman kalau kamu terus mendiamkan aku saat marah. Aku berhak ambil keputusan buat diriku sendiri. Orang manipulatif akan marah saat kamu buat batas. Dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah benar. 4. Jangan takut ditinggalkan. Lebih baik kehilangan orang yang memanipulasi daripada kehilangan jati dirimu sendiri. Setelah keluar dari hubungan manipulatif, kamu akan merasa bersalah. Kamu akan merasa kosong. Kamu akan bertanya-tanya, kenapa aku sebodoh itu? Tapi pelan-pelan, kamu akan sadar, kamu tidak bodoh, kamu cuma terlalu tulus. Dan tidak ada yang salah dari mencintai. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan cinta itu. Mulailah dari memaafkan dirimu sendiri. Kamu berhak dihargai tanpa harus dimainkan. Kamu bukan tempat sampah emosi siapapun. Kamu bukan boneka yang harus bergerak sesuai keinginan orang lain. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu cuma terlalu sering disakiti dalam diam. Kamu berhak dicintai dengan cara yang sehat. Dengan cara yang membuatmu berkembang. Bukan semakin kehilangan jati diri. Dan untuk kamu yang sedang sadar hari ini, selamat. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan.